Bapak Yahweh buat kasih setia Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat waktu sabat-Mu yang Engkau berikan bagi kami sehingga kami boleh menikmati waktu perhentian bersama dengan Engkau. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang sudah kami lakukan, dan kiranya Tuhan memberkati puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Bila firman yang ditaburkan ini boleh menjadi call HL di dalam hidup kami, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bila sebentar jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman Tuhan dari dasar hati kami, membuat kami tidak konsentrasi, membuat peralatan yang kami pakai tidak berfungsi dengan baik, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Mari Tuhan kuasai tempat ini, kuasai hati pikiran kami, dan kuasai setiap peralatan yang kami pakai. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada petang hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya beri judul konten kreator. Ya, ini istilahnya masih yang kekinian ya. Untuk bagian anak muda, kalau minggu lalu tentang influencer, sekarang konten kreator. Nah, apa itu konten kreator? Konten kreator itu adalah, nah, kalau dari arti katanya, konten itu isi, kreator itu pembuat, berarti pembuat isi ya. Isi apa? Nah, kalau di zaman sekarang, zaman now ini ya, konten kreator ini adalah orang yang mempunyai channel YouTube atau Instagram atau TikTok begitu. Dia selalu upload video. Nah, itu namanya konten kreator ya. Selalu mengupload video dengan isi apa macam-macam, terserah. Nah, saudara, mungkin saudara tidak punya YouTube atau tidak main Instagram atau TikTok atau media sosial yang lain. Tetapi sebetulnya, tahukah kita, sadar tidak sadar, suka tidak suka, bahwa kita ini juga sebetulnya adalah konten kreator. Konten kreator apa? Ya, konten kreator atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya, konten apa yang akan kita tampilkan atau yang akan kita jalani di dalam kehidupan kita ini. Ada konten kreator yang channelnya itu isinya kesaksian-kesaksian, seperti channelnya Mas Pendi itu isinya kesaksian-kesaksian. Lalu ada konten yang isinya tentang seperti channelnya Bapak Gembala kita, itu tentang nama Bapak, semua yang berhubungan dengan nama Bapak di situ semua. Ada yang channelnya tentang guyonan-guyonan ya ada yang guyonannya cuman prang-prang-prong gitu ya, yang cuma ngerjain orang ya ada, tapi akhirnya ya banyak yang nonton, saudara. Dan saya pernah melihat itu secara tidak sengaja kalau tidak salah ya, karena waktu itu scroll ada berita atau apa saya lupa, intinya nggak sengaja. Jadi ada yang membuat tutorial menggoreng angin, saudara. Dan jangan dipikir yang nonton cuma 100-200, ribuan, saudara. Saya tuh heran juga, kok ya ada yang nonton gitu loh. Dan
Itulah yang namanya konten kreator, macam-macam. Ada yang pakai isinya itu tips-tips ya, tips-tips tentang Excel, ada yang tips-tips tentang Corel Draw, ada yang Photoshop, macam-macam saudara. Ada yang spesifikasi tertentu, ada yang isinya campur aduk, tidak karu-karuan, banyak. Nah, itu konten kreator ya, pembuat konten. Dan kita ibaratnya hidup kita ini adalah ya channel YouTube itu gitu kan. Kita mau isi apa di hidup kita ini dengan konten apa? Bagaimana kita hidup ini? Mau diisi dengan hal-hal yang bercandaan saja, ataukah hal-hal yang bermanfaat, tips-tips ya kan? Ataukah mau diisi dengan yang model-model channel yang perang-perang itu, atau tutorial menggoreng angin, saudara? Capek deh saya pikir, ya banyak juga yang nonton. Apalagi yang pokoknya dari hal-hal yang berguna sampai hal-hal yang tidak berguna itu ada. Nah, sekarang kita perhatikan konten apa yang akan kita isi di dalam hidup kita ini. Nah, kita bisa perhatikan apa yang kita lakukan setiap hari. Itulah konten kita. Kita bisa perhatikan apakah konten kita ini bermanfaat atau tidak. Apakah konten kita ini penuh dengan berkat ataukah dengan keluhan? Apakah konten kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain ataukah tidak? Ataukah hanya kita mencari keuntungan diri kita sendiri? Kita cek diri kita, kehidupan kita selama ini bagaimana? Apakah kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat atau tidak? Dan Bapak Ibu Saudara, apakah konten ini bisa diubah? Bisa. Mungkin dulunya kita banyak hal-hal yang tidak berguna, ya, tidak kenal Tuhan, hidup berantakan. Nah, kita sekarang mau tata, bisa menata kehidupan kita supaya semakin hari semakin baik. Bisa kita tata ulang, ya. Dan kita juga bisa mendesain ulang kehidupan kita. Jadi tidak asal mengalir begitu saja. Kita bisa mendesain ulang kehidupan kita. Kalau tadinya kita asal mengalir saja, tetapi saat ini kita bisa mendesain ulang kehidupan kita. Saya mau kemana? Saya mau lakukan apa? Bisa, saudara. Desain ulang kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Kita sudah kenal Bapa Yahweh, kita sudah kenal Tuhan yang benar, maka baiklah kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang semakin benar. Oke. Nah, seringkali orang ini nggak sadar akan konten yang dibuat atas kehidupannya. Kehidupannya, isinya itu ternyata banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak dengan sadar membuat konten hidupnya ini. Dia hanya bergerak berdasarkan impuls atau impuls ini Kak. Trigger kayak aksi dan reaksi gitu saja, saudara. Hanya aksi dan reaksi. Karena saya disakiti, maka saya juga akan menyakiti. Ya, contohnya seperti itu. Kontennya karena saya dibully, maka jadi orang yang juga suka bully. Gitu, misalkan. Karena saya di lingkungan yang sukanya bercandaan, saya juga suka bercanda. Nah, ini aksi reaksi saja, saudara. Jadi kayak otomatis gitu ya. Nah, ini banyak orang mengalir begitu saja karena tidak dengan sadar mendesain atau mengisi kehidupannya, konten hidupnya ini dengan hal yang memang dia rancang, yang dia mau gitu. Berapa banyak di antara orang yang kehidupannya, saya nggak pengen kehidupan saya yang seperti ini.
Saya mau ubah, tetapi dia tidak berkuasa mengubahnya. Karena dia tidak tahu caranya mendesain ulang kehidupannya. Nah, kita akan lihat beberapa hal yang membuat seseorang tidak menyadari konten hidupnya. Jadi konten hidupnya ini hanya aksi dan reaksi saja. Karena yang pertama ada trauma masa lalu, saudara. Ada kejadian di masa lalu yang betul-betul membekas di hatinya dan dia belum bisa move on gitu. Dia belum bisa move on itu apa bahasa Indonesianya ya? Melupakan, betul sekali Pak, terima kasih. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa melupakan masa ingat, terjadi pikirannya, jiwanya masih ada di masa lalu terus. Ada yang seperti itu sehingga kehidupannya nelongso dari sejak kejadian itu sampai sekarang. Nelongso karena apa? Ada trauma masa lalu dan dia tidak bisa move on, tidak bisa melupakan. Ya, melupakan dalam arti begini, tidak lagi tinggal di masa lalu. Kalau melupakan dalam arti harafiah tentu saja namanya orang tidak bisa seperti komputer ya, kalau di delete hilang terus nggak inget lagi gitu, nggak bisa. Orang tetap ingat, oh saya dulu pernah mengalami ini. Tetapi yang namanya move on, yang saya maksud dengan melupakan ini adalah ketika ingat kejadian itu tidak akan lagi mempengaruhi kehidupannya dia, perasaannya dia saat ini. Itu namanya sudah move on. Nah, anak-anak muda begitu juga, kalau ingat mantan masih madek, itu belum move on berarti. Ya. Kalau sudah move on ketemu ya biasa aja, atau mungkin ketemu malah jengkel, itu tetap belum move on gitu loh. Ya, mungkin dulu putusnya karena gara-gara masalah apa begitu bertengkar, putus ya wes, jengkel. Nah, diselingkuhi mungkin begitu kan. Terus ketemu lagi, ingat lagi, jengkel setengah mati, itu belum move on juga. Yang namanya move on ketika ingat dengan masa lalu itu sudah tidak akan berpengaruh lagi ke atas kehidupannya. Nah, banyak trauma masa lalu ini mempengaruhi. Nah, kalau kita tidak bisa ngerti caranya move on dari itu, maka akan sangat mempengaruhi kehidupan kita ini. Dan banyak orang yang mengalami itu, yang memang harus kadang-kadang memang perlu dibantu untuk move on. Ada yang bisa move on dengan sendirinya karena dia bisa merenung, ya. Nah, ini melatih kesadaran. Jadi kita merenung, duduk diam, kita merenungkan, kenapa saya sudah mengalami kesulitan ini? Apakah saya akan terus di dalam kesulitan ini? Apakah saya akan terus di dalam masalah yang masa lalu ini? Begitu. Ada teman saya yang beberapa waktu lalu saya baca kesaksiannya dia di Instagram story-nya dia. Intinya begini, dia cerita bahwa ya dulu saya kurang tidur, ya karena demi orang tua, merawat orang tua dan seterusnya. Tapi dan dia mengalami banyak kepahitan di dalam kehidupannya, diomong orang, dibully apa segala macam. Yes, tetapi pada satu titik dia katakan, saya merenung gitu, apakah saya akan begini terus? Apakah saya akan kalah dengan apa yang saya alami? Lalu dia bangkit, oke, kamu sudah mengalami ketidakenaan ini. Jadikan ini sebagai pelecut atau sebagai tolak ukur, bukan tolak ukur, titik tolak. Sebagai titik tolak untuk bangkit. Jangan sia-siakan penderitaan yang sudah pernah dialami ini. Terus menerus membuat kehidupanmu terpuruk. Bangkit, buat kehidupan menjadi lebih baik. Maka dia, saya lihat sekarang, kayaknya hidupnya enak kayaknya ya, saya nggak ngerti aslinya, tapi secara penampakan kasat mata ini beda memang. Kalau dulu saya lihat kayaknya dia tuh wajahnya kumus apa bahasa Indonesianya ya, kusut gitu ya, kurang bersemangat, kurang ada cahaya. Nah, saudara tahu kalau wajah bercahaya itu bukan kayak lampu padang gitu, tapi kayak sorot mata itu beda gitu, saudara ya. Dulu tuh kayaknya, dia memang kayak
kurang tidur, terus apa kayak gitu, dan kusut gitu loh. Tapi sekarang saya lihat, wah hidupnya kayaknya enak nih, ya. Itu karena dia apa? Berusaha untuk lepas, move on dari trauma masa lalu. Membuat konten hidupnya ini berbeda, mengubah. Kalau orang berpikir bahwa kehidupan bukankah sudah diskenariokan oleh Tuhan, kita tinggal jalani saja. Saya katakan salah, bukan seperti itu. Kita bukan model bintang film yang harus menjalani setiap ini dengan pasrah begitu, tidak boleh keluar dari skrip, tidak. Yang benar adalah Tuhan memang sudah merancangkan masa depan kita itu penuh dengan gilang gemilang. Amin. Kalau kita berpikir bahwa kehidupan ini seperti skenario sandiwara, seperti lagunya siapa itu? Niki Astria. Siapa? Ya betul ya. Dunia ini panggung sandiwara. Siapa ya? God bless. Ya itulah. Dunia ini panggung sandiwara. Ibaratnya kita ini memerankan, sudah diskenariokan, sudah tinggal jalani. Kalau begitu artinya kehidupan yang musibah, permasalahan yang kita alami itu berarti juga sudah dituliskan, kita tinggal jalani, begitu. Padahal firman Tuhan katakan rancangan-rancangan yang ada padaku, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Saudara, Tuhan kita bukan yang merancangan, ini nanti misalkan, ini nanti anu aja nih Simeon nih ya, nanti ini mengalami ini. Bukan model seperti itu. Saya yakin Tuhan kita nggak begitu, saudara. Tetapi Tuhan kita sudah merancangkan masa depan yang baik, ada tujuan, dan kita tinggal mencari tahu tujuan itu dan menjalaninya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Masalah boleh datang, tetapi kita akan tetap terus maju pada rencana Bapa Yahweh. Amin. Begitu, saudara. Lalu yang kedua, kenapa orang tidak sadar akan konten hidupnya? Karena dia nggak ngerti bahwa kehidupan ini bisa ditata, begitu, bisa disetting ulang. Ada orang yang tidak tahu kehidupannya jalani begitu saja, kan apa? Sudah dipikirnya ya wes gini, apalagi sudah pernah diperkatakan oleh orang tua atau orang lain yang lebih berotoritas, lebih berotoritas dari dia, dikutuki, kowe ora bakal sukses misalkan, bakal menderita dan seterusnya. Dan itu tidak cuma sekali dua kali, beberapa sering kali diucapkan oleh seseorang itu terhadap dia, dan secara tidak sadar dia menangkap hal itu, dan dia akhirnya jadilah kehidupannya modelnya ya memang seperti itu, begitu. Ini tidak tahu bahwa hidupnya ini ternyata bisa diubah loh, gitu. Pernah ada orang bilang, udahlah nggak usah neko-neko, kita loh dari dulu tuh begini, dari kakek buyut kita itu kehidupannya ya wes lah, nggak ada yang jadi dokter, ya gini ayolah, nggak usah macem-macem, ya kan? Pernah ada model seperti itu. Nah itu karena tidak tahu bahwa hidup kita ini bisa berubah loh, ya. Dan saya berdoa biarlah setiap kita mempunyai kehidupan yang semakin hari semakin baik. Lalu yang ketiga, pengaruh lingkungan. Seringkali orang nggak sadar karena konten yang dia buat itu karena pengaruh lingkungan, saudara. Lingkungannya, orang-orangnya, sudahlah hidup ini cuman sekali, senang-senangin aja, nggak usah terlalu serius gitu loh kehidupan ini, ya kan? Maka kalau teman-temannya dia yang banyak yang berpikir seperti itu, maka orang tersebut akan juga berpikir seperti itu, dan akhirnya kehidupannya ya sudah lihat akan enak-enak saja begitu, maksudnya enaknya sendiri gitu kan,
Nggak usah terlalu serius lah, gitu kan. Yang seperti ada perkataan di stiker angkot dulu itu saya pernah baca. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kan filosofi yang ngawur, saudara. Mana ada muda foya-foya, tuanya kaya raya, nggak bisa. Udah gitu minta masuk surga lagi, aneh kan gitu. Nah, kalau punya pemikiran seperti itu, maka anak muda ini akan mengalami itu. Tidak apa-apa lah, muda itu senangkan saja, muda itu foya-foya, ya kan. Nanti tuanya baru kaya raya. Lah foya-foya bagaimana dapat duit? Bisa kaya raya, gitu loh. Ada bilang hidup cuma sekali, puas-puasin lah. Kita hidup loh, setelah itu wes hilang. Urusan surga neraka tuh urusan carry gitu, urusan belakangan loh. Kalau orang berpikir seperti itu, maka kehidupan di saat ini, di dunia ini, maka dia nggak akan mikirin surga neraka, saudara. Kehidupannya wes seenaknya sendiri gitu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa saya hidup ini setelah mati, ada sesuatu kehidupan di belakang sana yang lebih jauh, lebih kekal malahan, ya. Maka dia akan betul-betul menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh, nggak asal gitu lah. Maka dari itu hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, ring satu kita. Maksudnya orang-orang, teman-teman yang selalu ada di sekitar kita. Pemahaman mereka saudara perlu waspadai. Sesuai tidak dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai saran saya, saudara pengaruhi mereka. Atau kalau saudara tidak bisa mempengaruhi mereka, saudara cari ring baru. Oh betul, betul ini. Saya juga pernah mendengar ada orang yang teman-temannya itu suka mabuk-mabukan, suka ini ya, pokoknya hidup foya-foya lah gitu kan. Dan suatu ketika orang ini kenal dengan sebuah bisnis dan dia menjalani dengan sungguh-sungguh. Maka akhirnya dia mulai sungguh-sungguh menekuni bisnis ini dan otomatis dia ganti ring, ganti orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan lagi tidak mau berteman, tidak, tetap berteman, tetapi dia tidak menjadikan mereka ring satunya. Kenapa? Kalau ring satunya terus dia mau ikut training, terus ayo ngapain ikut training, sudahlah itu banyak, masa bisa berhasil kamu kayak gitu, nggak akan bisa ikut training. Maka dia ganti teman-temannya dengan teman-teman yang sungguh-sungguh bisnis juga. Maka akhirnya singkat cerita dia berhasil dalam bisnis itu. Nah demikian pula kita saudara, kita lihat terutama anak-anak muda ya, tentu saja ya, yang temannya masih banyak sekali bisa berubah. Lihat bagaimana pemikiran mereka. Kalau kita tidak bisa mempengaruhi mereka, kita yang akan terpengaruh, pasti itu. Maka dari itu kalau tidak bisa mempengaruhi ya ganti ring, ganti circle gitu ya. Sampai di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita sudah dididik oleh orang tua di rumah dengan baik, kebiasaan baik, lalu gaulnya sama orang-orang yang tidak baik, akhirnya ikut kebiasaan yang buruk, yang baik itu jadi rusak, saudara. Itu, maka kita lihat lingkungan kita ini bagaimana. Lingkungan kita ini toksik atau tidak. Kalau lingkungan kita ini toksik, cepat keluar dari situ. Kalau saudara bisa mempengaruhi, puji Tuhan. Tapi kalau saudara lihat, saudara tidak bisa mempengaruhi, jangan buktikan omongan saya. Pasti akan terpengaruh. Maka perhatikan circle kita ini, ya, karena kita ini mempengaruhi dan kita terpengaruh. Ingat khotbah kemarin minggu bahwa kita ini saling mempengaruhi satu sama lain. Tinggal kuat-kuatan saja, tanda kutip energinya lebih kuat mana, pengaruhnya kuat mana gitu. Nah selanjutnya yang keempat, bagaimana seringkali orang nggak sadar akan konten yang dia buat karena dia ada emosi negatif. Seringkali marah-marah terus, ya emosi negatif ini akan terus tinggal. Dan mungkin sakit hati, dendam gitu kan, tinggal di dalam dirinya. Itu akan mempengaruhi juga.
Saudara perhatikan, orang yang hatinya belum beres, ada emosi negatif, maka selalu keluarnya kata-kata negatif, tajam. Kalimatnya, kata-katanya kok ora iso alus gitu loh. Nggak bisa halus, kayaknya tuh selalu kasar dan menyerang orang dengan tajam begitu loh. Saudara pernah mendengar atau menjumpai orang model seperti ini? Biasanya itu orang karena ada sesuatu di dalam hatinya, ada luka di hati biasanya. Kalau itu bisa disembuhkan, pasti omongannya akan berubah, pasti itu. Nah, emosi negatif bisa mempengaruhi. Yang kelima, mengikuti mood. Ya, tanpa kesadaran, ya semut-mutan lah. Dong baik, oh baik, dong baik, baik saudara. Ada yang seperti itu, ada. Saya banyak lihat gitu. Dengan nenek pas moodnya bagus, enak dia tuh, diajak ngomong, diajak kerjasama tuh, wah wes, jempol gitu kan. Jempol, 2 jempol, 4 jempol lah saya kasih semua nah. Ya, bintang 5 deh. Tapi nek pas moodnya nggak enak, bencek no. Kalau orang Surabaya bilang bencek no, benceknya itu apa? Jengkelke. Ya saudara, muakan hati gitu nek orang Surabaya. Saking makan hatinya dia muakan hati. Hah, gregetan sampean. Itu ya ada saudara ya. Itu mut-mutan. Akhirnya kehidupannya ya wis ngono ae gitu. Gitu-gitu aja. Mari kita set kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang baik. Seperti di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 dikatakan, Pengkhotbah 11 ayat 9, bergembiralah hai anak muda, hai orang muda dalam kemudaanmu, dan buatlah hatimu senang pada masa mudamu, dan berjalanlah seturut hati dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena semua ini Elohim akan bawa engkau ke dalam pengadilan. Ini bukannya firman untuk yaudah foya-foya, ini ada ayatnya, suruh foya-foya kok. Bukan begitu. Ini model kalimat menunjukkan bahwa kalau kamu begini, itu akan dapat akibatnya begini gitu lah. Justru ini larangan gitu sebetulnya. Larangan supaya kita tidak berfoya-foya, mengikuti, berjalan seturut hati dan pandangan matamu. Tidak. Justru ini sebagai peringatan bagi kita untuk hati-hati. Jangan menjalani kehidupan ini seenaknya sendiri, mengalir mengikuti mood. Tidak. Ya. Jadi harus ditata saudara kehidupan kita ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan baik? Bagaimana kita bisa membuat konten hidup kita ini dengan baik? Bagaimana kita jadi konten kreator yang baik? Mungkin genre itu apa ya, modelnya ada kan kalau di YouTube itu kan ada, oh ini cuman isinya tentang hal rohani, oh ini ada isinya tentang tips-tips, oh ini tentang bercandaan, oh ini isinya tentang mancing, ya ada banyak. Nah, ini temanya apa, tinggal kita yang tentukan. Tetapi maksud saya bermanfaat atau tidak gitu loh konten kita ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita? Kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup, bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak, seraya menebus waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Artinya kita bisa menggunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Lakukan hal-hal yang bermanfaat. Cari tahu kehendak Tuhan. Di sini katakan apa? Melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Kita cari kehendak Tuhan ini apa? Begitu loh. Buat kehidupan kita. Kita boleh bekerja di tempat kerja kita, apapun pekerjaan kita, apapun mata pencaharian kita, boleh saja, itu sah-sah saja. Tetapi di dalam kehidupan kita ini kerja ini untuk apa? Untuk siapa? Gitu kan? Dengan pekerjaan kita ini, Tuhan mau kita menjadi berkat yang bagaimana? Begitu loh.
kita perlu merenungkan bahwa bagaimana saya ini bisa jadi berkat melalui pekerjaan saya, melalui mata pencaharian saya. Untuk apa kok Tuhan menuntun saya mempunyai mata pencaharian ini, bekerja di sini? Untuk apa? Kita perlu pikirkan itu, saudara. Kita perlu merenungkan bahwa pasti ada rencana Tuhan. Amin. Karena tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Di dalam kehidupan kita ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Semuanya sudah dirancangkan secara inti-intinya ya, bukan model skenario. Kalau skenario itu kan sampai hal detail-detail, oh kamu nanti akan kesini nanti pakai baju ini, harus begini begitu, hal yang sampai sedetailnya. Kok saya tidak berpikir seperti itu, tapi Tuhan merancangkannya bahwa oke, kamu saya ciptakan untuk ini, jadi berkat di bagian ini. Begitulah, saudara. Maka kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, lakukan yang bermanfaat dan kembangkan talenta kita, dan berbuat yang baik melalui pekerjaan kita, melalui mata pencaharian kita, melalui talenta kita. Nah, saudara, itu kita menggunakan waktu dengan baik, jangan dibuang-buang dengan sia-sia. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mengisi hidup kita ini, membuat konten hidup kita ini baik? Yang kedua, kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10. Sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Masiah Yeshua untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya, supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Nah, artinya kita diminta untuk hiduplah di dalam rencana Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kita ini jangan neko-neko. Hidup cuman sekali, maka jangan neko-neko. Kalau ada orang di sisi lain, hidup cuman sekali, puas-puasin lah. Tapi kalau kita hidup cuman sekali, jangan neko-neko. Ya, buatlah kehidupan ini menjadi kehidupan yang baik, yang bermanfaat, yang betul-betul menjadi berkat dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita pekerjaan tangan kita, apapun yang kita perbuat. Tambahkan makna di dalam setiap apa yang kita lakukan ini dalam kehidupan kita ini, saudara. Saya ingat kesaksian, ini ilustrasi bahwa ada seorang OB, office boy, atau biasanya kalau di kantor-kantor itu orang yang kerjaannya bersihin, tukang bersih, tukang nyapu, tukang ngepel, biasanya kadang juga bikinin teh, ya kan, kadang-kadang ada yang bikin seperti itu. Pesuruh lah istilahnya gitu ya. Nah, dia ini bekerja di sebuah perusahaan, katakanlah perusahaan ini antariksa, yang di dalamnya para ilmuwan ini berpikir dan berusaha mengirim astronot ke bulan. Nah, tapi si OB atau cleaning service ini kalau berangkat kerja ini dengan semangat sekali, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat 45. Ada orang yang melihat dia ini secara pangkat paling rendah, tetapi kok semangat sekali dibandingkan dengan staf yang lain. Suatu saat ditanyain, kenapa kok kamu bahagia sekali kayaknya ya? Padahal kamu kan ya, mohon maaf nih, cuman OB yang orang lihat biasanya kan tidak punya anak buah, lalu maksudnya secara pangkat ya, bukan saya merendahkan, tapi secara pangkat kan tidak tinggi. Kok ini? Ya, dia bilang, saya justru semangat gitu loh. Saya melakukan bagian saya di sini. Kenapa? Karena pekerjaan saya ini secara tidak langsung mengantar manusia untuk bisa sampai ke bulan. Dia mempunyai makna, saudara. Dia memberi makna dari apa yang dia kerjakan. Orang bilang, loh, kok bisa? Kamu kan bersihin aja, bagaimana bisa ngantar ke bulan? Perhatikan, kalau saya nggak melakukan pekerjaan saya dengan baik, saya nggak bersihin di kantornya, saya nggak bersihin, tidak merapikan,
sesuatu yang ini, maka para ilmuwan itu apakah bisa bekerja dengan serius, dengan konsentrasi tinggi? Tentu tidak bisa. Bayangkan lantainya kotor, bau, AC bocor, netes-netes gak dingin, ya nggak saya kerjakan. Bisa mereka ini? Nggak bisa. Tapi saya memang pekerjaannya ini tidak kelihatan, tetapi berdampak. Dampaknya kalau coba nggak saya kerjakan ini, nggak bisa konsentrasi. Bagaimana orang bisa sampai ke bulan? Lalu orang bilang, iya benar juga ya. Nah inilah yang seperti inilah kita memberi makna di dalam kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan? Jangan kita berkecil hati. Wah, saya kan kerjaannya cuman ini, terus merasa rendah diri. Saya tidak bisa. Loh, jangan saudara, berikan makna. Karena apa? Kita bisa bekerja di situ dengan posisi sekarang. Itu bukan kebetulan. Amin. Ada rencana Tuhan bagi kehidupan kita melalui itu yang kita bisa kerjakan, gitu loh. Maka berilah makna, saudara, di dalam apa yang kita lakukan ini. Jangan terus merasa rendah diri, oke? Karena kita sudah diciptakan di dalam Hamasya Yesua untuk perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya, dan Dia mau supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Saya yakin Tuhan kita ini luar biasa, maka Dia menciptakan kita dengan tujuan-tujuan yang luar biasa. Bukan hanya tujuan-tujuan ya pokoknya seperti pabrikan itu ya, wes pokoknya diciptakan begitu aja. Tidak. Ada sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan untuk setiap kita. Karena firman-Nya di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Ini loh Tuhan kita. Dia adalah konten kreator yang terhebat, saudara. Maka kita hidup ngikut saja dengan konten kreator yang terhebat, yaitu Bapa Yahweh itu sendiri. Karena setiap kehidupan kita, sejarah kehidupan manusia ini sebetulnya adalah apa? Dari Dia, untuk Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dialah segala kemuliaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita lihat dalam Yohanan 16 ayat 13. Yohanan 16 ayat 13 katakan, namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah Dia dengarkan, Dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya apa? Hiduplah dipimpin oleh Roh. Beri diri hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga apapun yang kita lakukan, ya seperti minggu lalu di dalam kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menerima kuasa, saudara. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka keberhasilan demi keberhasilan Tuhan akan berikan. Seperti Yosef ketika di Mesir, ya, jadi ART, saudara. Jadi ART kok baik, terus diangkat jadi kepala ART, saudara. Terus habis itu difitnah, masuk penjara dia. Sepertinya gagal. Tidak, bukan gagal. Justru di penjara ini, dari situlah Yusuf masuk, nanti akan jadi penguasa nomor 2 di Mesir, saudara. Dan dia di penjara pun disegani, disayangi oleh kepala penjara, karena ini baik, dan apa yang dia kerjakan itu baik. Kenapa? Ada disertai oleh Bapa Yahweh. Nah, kita mintalah disertai oleh Roh Kudus, saudara. Rohnya Bapa Yahweh itu sendiri, sehingga apapun yang kita kerjakan itu jadi berkat, gitu loh. Apapun yang kita katakan itu juga jadi berkat. Maka mari kita betul-betul minta supaya kehidupan kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan dari dalam setiap kita nanti beribadah, kalau bayangkan setiap kita jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa, kehidupan setiap kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, maka
hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Sehingga ketika kita beribadah itu adalah sebuah perayaan kemenangan, ya, perayaan kemenangan atas setiap kehidupan kita. Bahkan kalau mungkin ada yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, itu akan diberikan kelegaan ketika kita beribadah bersama-sama dengan Tuhan, dan kita bisa merasakan lawatan dari Tuhan menjamah setiap kita. Saya rindukan setiap kali kita beribadah ada hadirat Tuhan di sana. Tuhan hadir melawat setiap kita. Jadi kita ibadah itu enggak cuma rutinitas, saudara. Kita ibadah betul-betul ada sebuah kehidupan di sana. Dan orang boleh melihat kehidupan kita bahwa hidup kita memang betul-betul ada Roh Kudus dan beda. Orang pasti akan lihat, tak lihat ini podo-podo Kristen nih, tapi beda nih yang satu ini. Saudara pengen seperti itu? Amin. Orang pasti akan batin di dalam hati akan berpikir, dilihat beda lain rasanya. Meskipun mungkin ada masalah, ya saya lihat ada masalah juga, tapi kok kata yo enteng wae gitu kan, bisa melewatinya dengan baik, dan apa yang dikerjakan berhasil. Itu luar biasa sekali. Dan mari kita menyediakan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dalam Roma 8 ayat 14 katakan, sebab siapa saja yang dipimpin oleh Roh Elohim, mereka adalah anak-anak Elohim. Kalau kita mengaku sebagai anak-anaknya Elohim, maka mari hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga orang boleh melihat kehidupan kita ini penuh dengan kemuliaan Bapa Yahweh. Orang boleh melihat bahwa Bapa Yahweh betul-betul bekerja di dalam hidup kita. Dan Bapa Yahweh dimuliakan. Karena di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dialah segala sesuatu. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kehidupan kita betul-betul memuliakan nama Tuhan. Konten hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, mengingatkan kita untuk kita boleh membuat konten hidup kita memuliakan nama Tuhan. Karena dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dialah segala sesuatu, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah Sabat kita pada saat ini. Haleluya, haleluya. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar pada petang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya firman ini betul-betul tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam hidup kami, sehingga kami boleh mempunyai kehidupan yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami boleh menjadi konten kreator yang memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, pekerjaan apapun yang kami kerjakan, mata pencaharian apapun yang kami lakukan, itu semuanya membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus Engkau terus ingatkan kami selalu, untuk kami boleh selalu membuat kehidupan kami ini menyenangkan hati-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami hidup selalu di dalam jalan-jalan. Dan Kau memberkati setiap kami yang sudah hadir pada malam hari ini, petang hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati apa yang kami lakukan. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Dan berikan proteksi-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya dalam perlindungan-Mu, supaya ada di dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Dan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada petang hari ini. Tuhan yang memberkati juga dengan berlipat kali ganda. Tuhan memakai kehidupan kami, pelayanan kami lebih hari lebih heran, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, dan bila sebentar kami akan pulang,
Kami mohon permintaan para malaikat-Mu untuk menjaga dan melindungi kami sepanjang perjalanan, biarlah kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Dan kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk kami boleh kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan membuat iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Dan sekarang kami akan menerima berkat-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh Vayispereka. Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panaolecha wikunika. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panaolecha wiyashem leka shalom. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Masias Sang Penebus jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya, amin. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapa Yahweh memberkati.